underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK dikabarkan telah memberhentikan Dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia dalam Muktamar IDI ke-31 yang digelar di Aceh. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini berita yang mengejutkan. Seperti petir di siang bolong. Ya, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba ada petir. Ini Dokter Terawan itu kan sejarahnya dia itu kan direkturnya Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Terus dia itu dokter lulusan Gajah Mada. Betul. Terus dia itu dokter radiologi lulus dari Gajah Madanya. Tapi dia punya keistimewaannya. Di samping dia adalah menjabat Menteri Kesehatan, dia juga menemukan beberapa cara-cara yang sampai hari ini itu diakui oleh masyarakat tapi tidak diakui oleh IDI. Bahkan banyak orang-orang di luar negeri dari disiplin kedokteran luar negeri juga mempercayai masalah ini. Dan yang terakhir kali ini kan dia menciptakan vaksin Nusantara untuk menghadapi COVID-19 ini ya. Memang kalau dikatakan vaksin COVID-19 ini agak kurang tepat bahasanya. Karena kalau vaksin itu kan ngambil dari sesuatu, dari COVID itu terus dilemahkan, dimasukkan di dalam tubuh. Atau rekayasa genetika untuk dibuatkan semacam vaksin dan dimasukkan. Itu namanya vaksin. Tetapi ternyata modelnya vaksin Nusantaranya Dr. Terawan ini gelarnya banyak ya, Dokter Terawan itu banyak tuh, nggak cuma dokter saja ya. Itu ternyata dia seperti darahnya itu dikeluarkan terus dikasih zat-zat tertentu terus dimasukkan kembali. Jadi dia kalau sudah divaksin sekali ini dia seumur hidup sudah tidak perlu vaksin lagi, udah kebal untuk mengatasi COVID-19 ini. Ya, ini memang perkembangan yang luar biasa dan sampai sekarang ini sedang di dalam uji coba tahap kedua. Kalau tahap kedua ini selesai udah boleh. Ya. Nah, ini cikal bakal dari perseteruan IDI dengan Dokter Terawan ini sepertinya sudah agak lama. Ya. Tetapi selalu biasa ya. Yang namanya peraturan itu kan sering kalah cepat sama kemajuan. Ya, jadi ada perselisihan pendapat atau bagaimana sehingga rasa-rasanya kok pengurus IDI ini kan seperti kebakaran jenggot gitu ya. Kebetulan yang kemarin baca putusan permanen ini kan ya kayak gitulah ya. Nah, ini sebetulnya kalau dipandang dari etika ketimuran itu mestinya ini nggak boleh dilakukan. Ya, nomor satu, perselisihan atau perseteruan antara anggota IDI sama pengurus IDI itu sebetulnya urusan intern kan. Ya, tapi sekarang dulu Dokter Terawan itu baru sebagai dokter dan direktur Rumah Sakit Angkatan Darat. Tapi sekarang posisinya dokter ini statusnya kan sudah bekas Menteri Kesehatan kemarin yang diangkat oleh Presiden Jokowi. Nah, sekarang kan beda. Terawan sekarang sama Dokter Terawan dulu itu kan beda. Nah, mestinya menteri itu kan pembantu yang terpilih dari sekian banyak orang untuk membantu presiden di dalam masalah kesehatan. Maka diangkat jadi Menteri Kesehatan. Ya, kalau dia sudah tidak menjabat menteri pun statusnya dia kan pernah jadi menteri, pernah menjadi pembantunya presiden yang terhormat. Nah, sekarang kalau IDI terus memecat dia, ini kan berarti kan, maaf, ora elok kan. Kalau orang Jawa itu mboten bener. Karena dia tuh Menteri Kesehatan yang diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai pembantunya. Kalau seperti ini, apa enggak juga ini, maaf ya, ini bisa menyinggung presiden toh. Asem gitu. Pembantu saya Menteri Kesehatan, walaupun sudah diganti dengan yang baru, ini kok dipecat
dirawat secara permanen itu kan terus terang mengganggu apa ya? Kalau orang Jawa ngomong ini kan tersungging ya. Dari segi itu aja udah kurang pas. Ya, mestinya kalau ada seperti ini ya udah. ID itu harus legowo. Ya udah, kasus ini dibekukan. Tidak usah diusut kembali, tidak usah dibicarain lagi. Toh karena statusnya Dr. Terawan itu sudah pernah menjadi Menteri Kesehatan yang membantu Presiden. Kan nggak bener kalau kita berbuat sesuatu seperti itu, kan nggak enak sama presidennya dong. Ya, kan pelajaran dari leluhur kita kan ngomong mikul dhuwur mendem jeru. Ini kan sama sekali filosofi itu nggak ada. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om